Baik, selamat pagi Sobat JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah yang sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama pada channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah di rubrik Bincang Hukum, media komunikasi yang kita harapkan bisa menjadi media dua arah antara Sobat JDIH yang akan mengakses, menambah literasi tentang hukum pemilu dan pemilihan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Bersama-sama kita telah hadir Bapak Taufikur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Salam sehat. Selamat pagi Pak Dewo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat juga. Ya, Pak Taufik ini selalu terlihat fresh gitu. Amin. Selalu energik dalam kondisi sehat Pak ya. Amin, sehat-sehat. Baik Pak Taufik, membincang tentang hukum pemilu Pak Taufik. Ya. Ke depan kita 2024 pastinya akan ada proses pemilu maupun pemilihan yang memang didesain nantinya akan serentak dilaksanakan di tahun yang sama. Nah, kira-kira regulasi atau dasar-dasar penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu bagaimana Pak ke depan Pak untuk pemilu 2024? Ya, terima kasih Pak Dewo. Jadi sampai saat ini kita tahu bahwa tahun 2024 itu ada dua event besar, yaitu pemilihan umum dan pemilihan atau pemilihan kepala daerah, yang itu dua-duanya dilaksanakan pada tahun yang sama. Catatan yang kedua dalam konteks hukum itu adalah bahwa sampai saat ini regulasi yang digunakan untuk menyelenggarakan dua event itu tidak berubah. Baik. Jadi kita berpikir bahwa untuk pemilu dan pemilihan itu tidak berubah dari yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi undang-undangnya tetap dengan undang-undang yang lama. Sama ya? Iya. Baik. Ya. Jadi undang-undang pemilu 2019 dan pemilihan di 2020. Kira-kira begitu. Catatan lainnya adalah barangkali ada hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, ini memang catatan tersendiri. Adakah COVID-19 ini masih menjadi bagian yang harus kita perhatikan dari sisi regulasi? Karena khusus untuk pemilihan 2020 kemarin, kita mengakomodasi situasi COVID ini dalam regulasi yang kita gunakan untuk penyelenggaraan pemilihan di 2020. Baik Pak. Pak Taufik yang sudah menjadi penyelenggara sudah periodenya sudah dari lama ya Pak, sudah dari sejak di KPU Kabupaten Kota 3 periode Pak ya, sampai di provinsi. Nah, tentunya banyak dinamika yang sudah terjadi di setiap penyelenggaraan dan pastinya selalu ada evaluasi untuk optimalisasi penyelenggaraan ya Pak. Kira-kira ke depan dengan proyeksi undang-undang yang sama, walaupun nanti peraturan secara teknisnya, peraturan KPU bisa ditetapkan lagi Pak ya untuk penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ke depan. Kira-kira ada kompleksitas apa tantangannya, kemudian strateginya kira-kira bagaimana Pak untuk penyelenggaraan yang lebih baik ke depan? Ya, yang pertama bahwa kita tahu pemilu 2019 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Istilahnya adalah pemilu 5 kota. Artinya semua lembaga yang akan dipilih dalam pemilu itu dilaksanakan pemungutan suaranya pada satu hari yang sama. Jadi memilih DPR, memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPD, memilih DPRD provinsi, dan memilih DPRD kabupaten kota. Ya, 5 jenis pemilihan. 5 jenis pemilihan. Baik. Yang kedua, kerumitan itu akan juga berimpitan minimal dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dan kepala daerah yang kita akan laksanakan di 2024 ini punya catatan yang berbeda pula, karena akan dilaksanakan secara serentak nasional gitu ya. Jadi kalau dulu itu pemilihan kepala daerah itu serentak tapi masih bertahap, kalau 2024 ini akan bersamaan secara nasional. Nah, dua peristiwa di dalam 1 tahun itu tentunya punya implikasi yang cukup rumit juga. Di samping tadi pemilu saja sudah rumit,
maka ini akan ditambah lagi dengan pemilihan kepala daerah yang juga di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Tapi tanggal coblosannya berbeda, Pak ya? Tanggal coblosannya berbeda, bulannya berbeda. Cuman kalau kita melihat dari sisi kompleksitasnya, maka dua hal ini boleh jadi berimpitan. Yang kedua, boleh jadi ada irisan di antara tahapan itu. Kita memang masih menunggu tahapan itu ditetapkan secara resmi. Tapi kalaupun itu hanya berimpitan, itu juga sudah cukup kita mempersiapkan itu secara lebih sungguh-sungguh. Kira-kira begitu. Baik. Salah satu sisi krusialnya adalah di SDM aparatur kita ya Pak, yang nanti akan menyelenggarakan sampai ke bawah ya, untuk badan ad hoc ya Pak ya. Nah, kira-kira strategi untuk di Jawa Tengah, kan besok Jawa Tengah pemilihannya pemilihan gubernur sekaligus 35 kabupaten kota, juga pemilihan Pak ya, kepala daerahnya. Nah, kira-kira dari SDM aparaturnya di ad hoc itu bagaimana Pak, strategi atau kalau secara formula barangkali memang itu menjadi kewenangan dari KPU RI. Tapi yang ingin kami sampaikan begini, dari sejak pemilihan kepala daerah 2020 kemarin, bidang SDM sudah melakukan kajian evaluasi terhadap SDM itu sendiri. Kita tahu pemilu 2019 punya catatan yang cukup cukup tebal begitu ya berkaitan dengan SDM. Ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang sakit dan seterusnya. Yang itu menjadi catatan besar dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, pemilu 2019 kemarin catatan besarnya adalah berkaitan dengan SDM. Walaupun demikian ingin kami sampaikan begini, bahwa itu adalah akumulasi dari banyak hal. Jadi bukan hanya sekedar penyelenggaraan yang cukup berat, tapi proses lainnya juga menjadi bagian dari persoalan itu. Misalnya begini, apakah itu hanya murni karena kelelahan misalnya? Apakah hanya karena kelelahan plus misalnya punya penyakit sebelumnya dan seterusnya? Yang itu semuanya akan memicu pada tadi yang berkaitan dengan situasi yang menjadi catatan besar di pemilu yang berkaitan dengan SDM. Nah, ke depan kita sudah melakukan pemetaan berkaitan dengan itu. Ada beberapa catatan penelitian tentang itu yang berkaitan dengan kondisi penyelenggara atau dugaan kondisi penyelenggara ketika menyelenggarakan pemilu, ya. Dugaan, Pak ya. Dugaan ya, karena tapi itu hasil penelitian, ya. Nah, kemudian adakah itu bisa dideteksi dengan atau bisa diatasi dengan treatment yang lain? Misalnya kita menggunakan treatment seleksi yang ketat berkaitan dengan kesehatan. Ya. Tapi akan dipertimbangkan pula apakah itu bisa terjangkau oleh calon penyelenggara maupun oleh KPU misalnya ya, dan apakah itu bisa efektif untuk mengurangi katakanlah korban dari penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu. Nah, atau dengan regulasi yang lain misalnya melakukan pembatasan usia gitu ya, atau treatment lain yang bisa mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan pemilu dari sisi SDM. Kalau untuk, mohon maaf Pak, kalau untuk memotret kesehatan sebelum dilantik gitu sebagai jajaran ad hoc penyelenggara maupun pembatasan usia di penyelenggaraan sebelumnya, apakah sudah diatur Pak? Iya, kalau kemarin pemilu memang tidak ada pembatasan dari maksimal ya. Maksimal. Kalau minimalnya iya ada usia karena itu batas minimal usia sebagai penyelenggara. Baik. Tapi untuk pemilihan kepala daerah kemarin 2020 ya Pak. 2020 ada pembatasan berkaitan dengan usia, karena itu konteksnya adalah menjaga penyelenggara agar dia siap, karena konteksnya adalah pandemi COVID-19. Jadi untuk pemilihan kepala daerah kemarin itu sudah ada ketentuan mengenai umur. Pembatasan minimal maksimal. Ya, minimal 20 dan maksimal 50. Dan masih ada regulasi lain juga yang menjadi bagian dari kita menyiapkan SDM-nya itu, yaitu misalnya begini.
semua penyelenggara itu harus diperiksa apakah itu dia reaktif tidak terhadap COVID-19. Kalau reaktif ya dia harus diperiksa lagi apakah positif atau tidak. Kalau positif ya harus diisolasi. Artinya begini, kita dalam hal SDM itu kita tidak hanya menyiapkan SDM-nya saja, tapi kita juga menjadi bagian dari melindungi pemilih agar penyelenggara ini tidak menjadi orang yang menulari pemilih, gitu ya, bahkan konteks lebih besarnya. Nah, dalam hal SDM sendiri kita menyiapkan seperti itu. Ditambah lagi kita itu kemarin itu menerapkan tidak boleh komorbid, artinya orang yang punya bawaan penyakit yang itu bisa memicu COVID-19 secara lebih cepat begitu ya. Oh ya. Ya, itu juga kita sudah dipersyaratkan sudah ya. Dipersyaratkan. Ya. Bahkan kita mensyaratkan penyelenggara itu tidak dalam keadaan hamil, karena itu punya resiko juga dalam konteks pandemi itu. Ya. Itu salah satu ikhtiar yang kita sudah laksanakan di pemilihan 2020 kemarin. Berbeda dengan penyandang disabilitas, Pak. Ya? Kalau penyelenggara dengan disabilitas? Tidak. Kalau disabilitas tidak ada hambatan. Baik. Kita terbuka dengan disabilitas. Jadi artinya begini, disabilitas seseorang itu tidak menghambat seseorang untuk menjadi penyelenggara dalam hal ini. Gitu ya. Ya. Jadi memang sudah di skenario berdasarkan evaluasi di penyelenggaraan pemilu dengan menambahkan syarat-syarat, baik itu syarat yang usia tadi Pak maksimal gitu ya, kemudian yang berhubungan dengan COVID-19 ya Pak ya. Baik. Kemudian satu lagi begini, kalau kita mau bicara pemilu 2024, artinya begini, kalau kita bicara pemilu 2024 maka dalam sisi SDM ada hal lain juga yang perlu kita pikirkan. Apa? Yaitu kita mempersiapkan SDM yang bisa akomodatif atau bisa menerima perubahan yang boleh jadi nanti akan diterapkan. Misalnya, apakah pemilu 2024 itu akan menggunakan inovasi teknologi misalnya. Nah, maka SDM seperti apa yang nanti harus disiapkan agar bisa beradaptasi dengan regulasi yang baru. Mengingat begini, boleh jadi inovasi teknologi itu menjadi bagian dari inovasi secara keseluruhan dari pemilu dan pemilihan. Betul. Karena melihat tadi ujung pembicaraan kita ya, ada kerumitan, ada berimpitan dan seterusnya, yang itu salah satunya yang bisa diatasi dengan cara penggunaan teknologi informasi. Nah, SDM lah yang barangkali bisa menjadi bagian dari sebagai kunci Pak ya. Ya, kunci atau kelengkapan dari kita melakukan inovasi tadi. Gitu, Dan juga tidak hanya menjadi bagian dari inovasi, itu akan meringankan beban penyelenggara. Baik. Ya, boleh jadi kalau kemarin itu bebannya 100% secara fisik dan mental, akan turun menjadi misalnya 60 dan itu akan bisa mengurangi resiko tadi misalnya ya. Jadi yang awal kita bicarakan mengenai kerumitan, beratnya, resiko dan seterusnya bisa kita reduksi dengan cara-cara yang coba nanti kita pikirkan agar bisa mereduksi dampak negatif dari pemilu dan pemilihan ini. Iya, baik Pak. Itu kalau strategi kedepannya kira-kira sudah ada skenario-nya ya Pak ya. Kemudian Pak Taufik, apakah Bapak melihat khususnya di Jawa Tengah Pak ya, dengan kompleksitas beban kerja di penyelenggaraan pemilu sehingga ya kita prihatin ada jatuh korban ya Pak ya. Itu apakah KPU Provinsi Jawa Tengah memandang ada unsur traumatik dari teman-teman yang nantinya akan kita harapkan bisa mendukung kita sebagai penyelenggara ke depannya Pak, baik di pemilu maupun pemilihan 2024. Ya, kalau saya memandangnya ini positif. Artinya begini, bahwa saya positif hasrat warga masyarakat warga masyarakat Jawa Tengah untuk tetap berpartisipasi sebagai penyelenggara masih tetap tinggi. Buktinya apa? Pasca pemilu itu kita juga masih bisa
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan berkecukupan SDM-nya khususnya di tingkat TPS. Walaupun itu punya rintangan tersendiri ya tentunya, tadi berkaitan dengan COVID-19. Jadi proses untuk menjadi penyelenggara ketika COVID-19 ini juga punya halangan tersendiri. Nah, dengan dua halangan tadi, halangan di pemilu dan COVID-19, kita masih bisa menyelenggarakan dalam keadaan berkecukupan. Walaupun di sana sini memang kita harus bekerja keras ya. Artinya begini, banyak calon penyelenggara itu yang masih enggan karena proses di tes kesehatan COVID-19 tadi, gitu ya. Bukan karena tidak mau menjadi penyelenggara, tapi karena prosesnya menjadi dites tadi. Ada sebagian calon penyelenggara itu yang harus mengurungkan niat untuk menjadi penyelenggara. Memang itu catatan tersendiri untuk kita semua. Nah, berarti untuk 2024 nanti catatannya itu sebetulnya ada dua. Satu, kerumitannya dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, adakah masih proses pandemi COVID-19 ini masih ada atau tidak? Lah, inilah yang nanti PR kita untuk kita menyelesaikan. Tapi secara global saya katakan saya masih optimis Jawa Tengah masih bisa menyelenggarakan dengan optimisme tinggi. Baik. Jadi memang animo masyarakat untuk juga turut serta sebagai penyelenggara mensukseskan itu kemarin di Jawa Tengah cukup tinggi sebetulnya, Pak. Saya masih optimis itu. Kalau pembatasan tentang ini periodisasi sebagai penyelenggara masih ada ya ketentuannya, Pak? Masih ada. Jadi KPU membatasi penyelenggara itu 2 periode berturut-turut di level yang sama. Jadi PPK, PPS, KPPS. Kalau KPPS 2 kali ya dia bisa jadi PPS. PPS 2 kali jadi PPK dan seterusnya. Nah, itu memang menjadi regulasi kami. Barangkali itu juga menjadi bagian dari 2 mata uang bagi kita. Satu sisi kalau itu dilihat maka itu bisa dianggap sebagai membatasi atau mengurangi minat atau mengurangi peluang. Tapi sisi lain adalah ini kita mencari orang baru untuk mau menjadi penyelenggara pemilu. Semakin banyak orang menjadi penyelenggara pemilu, semakin banyak orang yang akan percaya dengan proses pemilu, dengan hasil pemilu, gitu ya. Mengurangi tugas KPU untuk menjawab atau tantangan KPU meyakinkan publik bahwa proses ini adalah proses yang bisa dipercaya dan hasilnya dipercaya. Dengan semakin banyak orang menjadi penyelenggara pemilu, semakin banyak orang yang menyaksikan proses pemilu, semakin banyak orang yang tahu prosesnya dan mempercayai hasilnya. Kira-kira begitu. Iya. Baik, Pak. Kemudian ini kalau tadi sisi animo dan niat baik publik untuk turut mensukseskan melalui bergabung dengan penyelenggara ini kan dinilai sudah cukup baik, Pak ya, selama ini. Kemudian upaya-upaya KPU secara nasional maupun KPU Provinsi Jawa Tengah yang akan besok menyelenggarakan pemilihan khususnya di ini, Pak, insentif atau honor itu bagaimana, Pak, kebijakannya, Pak, ke depan yang ingin didapatkan? Ya, mungkin ini menjadi salah satu catatan terutama bagi badan ad hoc berkaitan dengan honor, begitu ya, honor di PPK, di PPS dan KPPS. Kami berencana untuk menaikkan honor itu sesuai batas maksimal yang ada di dalam regulasi. Kalau barangkali kemarin masih di bawah, kami ingin dorong itu terus, kami usahakan terus, kami perjuangkan terus agar itu menjadi honor yang maksimal, minimal naik dari yang kemarin. Nah, itu menjadi bagian dari barangkali untuk tetap menjaga semangat publik untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu salah satunya. Baik. Kalau besok di 2024 itu nanti penyelenggara ad hoc yang pemilu nanti akan lanjut ke penyelenggara ad hoc pemilihan atau bagaimana, Pak, konsepnya? Kalau secara regulatif memang kita masih menunggu itu. Masih menunggu. Tapi boleh jadi ada beberapa model barangkali ya.
Satu, pemilu dan pemilihan terlepas, ya, sendiri-sendiri. Beda. Ya. Jadi pemilu direkrut sendiri bekerja sampai selesai, kemudian rekrut lagi pemilihan bekerja sampai selesai. Tapi boleh jadi nanti ada irisan atau perhimpitan yang bisa nanti diatur di regulasi. Misalnya begini, setelah pemilu 2024 maka bisa diangkat langsung menjadi penyelenggara pemilu pemilihan 2024. Ya, ya. Tentunya dengan syarat masih memenuhi syarat, masih bersedia dan seterusnya. Ya. Mungkin itu salah satu cara yang masih masuk akal ya untuk dilaksanakan, karena barangkali persyaratannya masih utuh, masih memenuhi syarat. Kemudian tidak perlu seleksi lagi, tinggal langsung bekerja di pemilihan 2024. Mungkin seperti itu. Mungkin ada evaluasi-evaluasi? Ya, itu mungkin barangkali nanti salah satu caranya dengan melakukan evaluasi. Dan itu pernah dilakukan di 2019 kemarin. Jadi sebagian penyelenggara pemilihan badan ad hoc-nya yang sudah menjadi penyelenggara Pilgub saat itu, maka dia berlanjut menjadi penyelenggara di pemilihan umum 2019. Ya, melalui evaluasi juga. Memang ada cerita lain untuk hal itu karena perubahan undang-undang. Jadi pemilihan 2019 kemarin itu pemilihannya itu PPK-nya saja, contoh ini ya, yang berubah itu di PPK. PPK itu 3 orang. Ketika dia menjadi pemilu berubah menjadi 5, gitu ya. Ada putusan MK. Maka ya kita rekrut lagi 2 itu tambahan itu. Tapi intinya begini, untuk hal yang berkaitan dengan peralihan dari pemilu ke pemilihan atau pemilihan ke pemilu, itu sudah ada prakteknya yang sudah kita lakukan di 2019 kemarin. Baik Pak. Ya, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan nanti calon-calon yang terbaik gitu ya Pak, sesuai harapan Bapak tadi. Ya Pak. Nanti tahapan rekrutmen yang untuk badan penyelenggara ad hoc pemilu itu sudah dilaksanakan di tahun berapa Pak? Ya, kalau melihat rancangannya itu kan kira-kira 2023. 2023 sudah mulai direkrut ya Pak, untuk yang badan atau pemilu. Baik Pak Taufik, sudah banyak ini yang Bapak sampaikan kepada publik. Mudah-mudahan ini menjadi strategi yang nanti bisa diterapkan efektif untuk sukses pemilu maupun pemilihan 2024 Pak Taufik. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Taufik dan salam sehat selalu. Ya, salam sehat. Terima kasih Pak Dewa. Pak, baik, Sobat JDIH, bersama-sama kita sudah bincangkan skenario apa untuk penyelenggaraan pemilu 2024 maupun pemilihan 2024 yang akan kita selenggarakan di tahun yang sama secara serentak di seluruh Indonesia bersama Bapak Taufikur Rahman, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah. Sobat JDH, mudah-mudahan ini menjadi sarana bincang hukum yang tidak satu arah Pak Taufik. Kami minta nanti Sobat JDH bisa memberikan komentar, mungkin masukan kepada kita, diizinkan kira-kira Pak ya, silakan. Nanti bisa disampaikan di link deskripsi di channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah, JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah yang sama-sama kita cintai, dan mudah-mudahan kita bisa mendukung semua penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 ini sukses berdasarkan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Terima kasih, salam sehat selalu Sobat JDIH. Terima kasih.